Pemirsa, meski telah mengajukan diri untuk mundur dari status aparatur sipil negara akibat terpaan skandal harta kekayaan dan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Rafael Aluntri Sambodo dipastikan akan tetap menjalani serangkaian pemeriksaan, baik secara hukum, administrasi, maupun pidana. Lalu bagaimana aturan dan pengawasan ASN yang terjerat kasus hukum? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN Tasdik Kinanto. Selamat pagi Pak Tasdik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di studio bersama Eva Pak Tasdik, Kementerian Keuangan menyatakan tidak menutup kemungkinan pengunduran diri Rafael akan ditolak atau ditunda. Sebetulnya bagaimana mekanisme pengunduran diri seorang ASN kalau berkaca dari kasus Rafael? Baik, terima kasih. Kami dari Komisi Aparatur Sipil Negara melihat dari perspektif hukum terhadap peristiwa ini ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah yang terkait dengan tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah seorang pejabat dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dan terhadap tindakan penganiayaan tersebut itu sekarang sedang dalam proses yang ditangani oleh aparat penegak hukum kepolisian. Dan kita tunggu saja nanti perkembangan lebih lanjut proses yang sedang dilakukan, proses hukum yang akan dilakukan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar dari aspek penyelesaian lebih lanjut. Yang kedua adalah yang terkait dengan dugaan kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang ASN, dalam hal ini oleh Saudara Trisambodo, Rafael Aluntri Sambodo, yaitu seorang pejabat di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Nah, terhadap masalah ini juga saat ini sedang dalam proses penanganan oleh KPK, yang dimana dalam waktu dekat KPK akan mengundang pejabat yang bersangkutan untuk diminta dan diklarifikasi terkait dengan kepemilikan harta kekayaan yang dinilai cukup fantastis, tidak wajar bagi seorang aparatur sipil negara. Dan proses ini sedang berjalan, dan dari internal Kementerian Keuangan juga Ibu Sri Mulyani selaku Menteri, selaku pejabat pembina kepegawaian, itu juga sudah mengambil langkah-langkah dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan sementara dalam rangka untuk proses lebih lanjut yang kemungkinan ada potensi-potensi pidananya. Nah, ini yang nanti akan dilakukan, dikaji lebih lanjut oleh KPK. Dan nanti apabila dari penelusuran dan klarifikasi ditemukan bukti-bukti, fakta-fakta yang menunjukkan adanya kepemilikan harta yang tidak wajar, maka tentu akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pak Tasdik, KPK akan memanggil Rafael Aluntri Sambodo besok untuk klarifikasi asal harta. Apakah ini ada pengaruhnya untuk pengunduran diri Rafael dari ASN? Ya, jadi pengunduran diri itu bisa juga diajukan seorang ASN, bisa saja untuk mengajukan pengunduran diri dari pegawai negeri sipil seperti ASN, tetapi pengunduran itu tidak serta-merta diterima oleh, bisa ditolak oleh pejabat pembina kepegawaian karena beberapa pertimbangan, diantaranya adalah dia nanti akan ada proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terkait dengan masalah kepemilikan harta kekayaan yang dinilai tidak wajar, tidak layak, dan juga dugaan terhadap pelanggaran disiplin. Jadi permohonan pengunduran diri dia yang sebagai ASN itu tidak serta-merta diterima. Jadi tergantung dari tadi ada 5 hal yang menjadi pertimbangan, itu bisa ditolak. Pertama karena nanti ada proses peradilan yang bersangkutan, kan ada tuntutan pidana kejahatan. Kemudian yang kedua mungkin juga ini bicara masalah aturan ya, di dalam PP 94 2021, ya ASN yang bersangkutan ada perjanjian kerja yang harus dipenuhi,
Kemudian yang ketiga, dalam proses oleh pejabat yang berwenang dengan diduga melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian juga dia mungkin juga bagi mereka yang ASN yang sedang mengajukan proses banding karena keputusan pemberhentian dari jabatan dengan hormat, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain oleh BPK sehingga permohonan berhenti sebagai PNS ditolak. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa pertimbangan. Jadi sekali lagi Ada, permohonan iya, berhenti dari Pak yang Tasdik. bersangkutan tidak serta-merta untuk diterima. Baik, pengunduran diri Rafael berpotensi ditolak karena proses penyelidikan. Mengapa ASN yang sedang dalam penyelidikan tidak bisa mengundurkan diri atau berpotensi ditolak? Karena kalau dia mengundurkan diri, itu nanti akan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Dalam status dia sudah tidak menjadi ASN, itu kan ada implikasi hukumnya. Jadi begitu. Prinsipnya pengunduran diri kalau dalam keadaan normal memang dimungkinkan, tapi karena ini ada masalah yang terkait dengan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan bersangkutan, maka wewenang PPK, Pejabat Pimpinan Kepegawaian, untuk menolak permohonan berhenti sebagai PNS. Begitu, Pak. Kan ada pertimbangan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan lebih lanjut. Pertimbangan kelancaran pemeriksaan ya. Artinya meskipun nanti Rafael mundur itu tidak akan mengubah atau tidak akan melepaskan dari proses hukum yang akan berlangsung ya, Pak Tasdik? Iya, artinya dia kan sekarang menurut informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti menjadi PNS, kan begitu. Ini tidak serta-merta permohonan itu diterima karena ada kepentingan tadi, kepentingan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut yang terkait dengan dugaan-dugaan adanya pelanggaran dari sisi administrasi maupun pidana. Jadi saya mengantisipasi, saya memperkirakan permohonan itu akan ditolak, permohonan berhenti sebagai PNS. Baik, artinya baru bisa diterima pengunduran dirinya setelah prosesnya itu selesai, penyelidikan dan juga proses hukumnya selesai ya, Pak Tasdik? Kalau sudah clear, dia dari sisi hukum administrasi pelanggaran disiplin itu apa yang dijatuhkan, kemudian juga dari sisi aspek pidananya itu juga sampai di mana, bukti-bukti apa yang memungkinkan dia untuk dilakukan proses pemeriksaan terkait dengan tuntutan pidananya. Jadi nanti tergantung dari hasil pemeriksaan oleh KPK itu nanti akan bisa diperoleh satu arah di mana letak kesalahan atau kelalaian yang bersangkutan, sehingga akan kemungkinan ada dua hukuman yang bisa diterima dari sisi administrasi maupun juga dari pidana. Yang prosesnya kalau pidananya kemungkinan juga masih akan agak memerlukan waktu ke depan ya. Ya, dengan dua hukuman administrasi dan juga pidana butuh waktu berapa lama proses pengunduran diri seorang Rafael Alun Trisambodo? Iya, saya rasa ini tergantung dari proses yang dilakukan, klarifikasi oleh pihak KPK. Kalau fakta-fakta, bukti-bukti yang diperoleh sudah cukup, maka insya Allah akan berjalan cepat. Ya. Karena dari informasi, dari data yang ada itu sudah cukup banyak fakta-fakta yang menggambarkan tentang masalah yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Dampaknya setelah mundur dari ASN, bagaimana dengan hak-hak yang bersangkutan sebagai mantan ASN? Iya, kalau memang harta tersebut, kekayaan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang melanggar aturan perundangan, katakanlah dia dari hasil korup, maka negara ya berwenang untuk menyita harta-harta dimaksud. Baik, Pak Tasdik, PPATK dan KPK sudah mencurigai LHKPN Rafael sejak tahun 2012 lalu. Apakah PPATK dan KPK sempat berkoordinasi dengan KASN, Pak Tasdik? Dalam konteks ini memang kami tidak masuk dalam ranah seperti ini ya. Kami tugas dan fungsi kami, kewenangan kami adalah terkait dengan penegakan merit system. Yang kedua, penegakan terhadap nilai dasar kode etik, kode perilaku ASN. Jadi kalau kami masuk dari sisi itu, seberapa jauh ASN yang bersangkutan itu telah melanggar kode etik, kode perilaku,
sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang ASN maupun di dalam Peraturan Pemerintah 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jadi Baik, kami masuk soal dari sisi itu. LHKPN tidak masuk kode etik perilaku, Pak Tasdik. Ya, bagaimana Mbak? Soal LHKPN atau pelaporan LHKPN ini tidak masuk kode etik perilaku, Iya. Pak Tasdik? Itu sebenarnya masuk dari ranah begini. Jadi ASN ini salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah satu mentaati segala kebijakan dan apa yang ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang, pejabat yang berwenang. Yang kedua, menaati segala peraturan perundang-undangan. Kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan bagi seorang ASN itu salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Ini di dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Jadi kalau ada ASN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dia dapat dikenakan hukuman disiplin. Itu kami melihatnya dari situ, dari fungsi kami sebagai Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, seberapa jauh dia melanggar aturan kewajiban tentang pelaporan harta kekayaan ini seperti itu. Informasi yang kami terima, ada beberapa harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan itu belum masuk di dalam LHKPN. Ya, laporan harta kekayaan yang memang itu menjadi kewajiban yang bersangkutan dan semua ASN itu punya kewajiban itu melaporkan hasil harta kekayaan yang dimiliki secara benar kepada KPK. Sebetulnya ada sanksi tidak Pak kalau Rafael itu tidak mundur dari ASN? Ia tidak melaporkan harta kekayaan dengan betul, dengan sebenar-benarnya. Apakah bisa kena sanksi dari KASN? Kami tidak dalam posisi memiliki kewenangan untuk mengeksekusi, Pak. Tapi kami memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi melalui pejabat pembina kepegawaian, kalau di Kementerian Menteri, kemudian kalau kepala LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, kemudian gubernur, bupati, wali kota. Kalau diketemukan ada ASN yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu melaporkan harta kekayaannya setiap tahun, maka kami akan memberikan informasi apa-apa rekomendasi kepada pimpinannya untuk dilakukan diteliti, dan apabila benar maka kepada pejabat pembina kepegawaian tersebut untuk mengambil keputusan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan atas pelanggaran terhadap kewajiban mentaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban untuk membuat laporkan harta kekayaan yang dimiliki setiap tahunnya. Baik, mentaati laporan LHKPN untuk melaporkan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Lalu ke depan bagaimana pengawasan dari KASN untuk mengawasi ASN-ASN atau oknum ASN yang bermasalah? Iya, pertama kami sebagai Komisi Aparatur Sipil Negara dalam konteks untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN, maka diminta kepada seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah, mohon supaya mendapat perhatian menyangkut masalah pelaksanaan kewajiban bagi ASN, yaitu terkait dengan masalah pelaporan harta kekayaannya setiap tahun. Dan laporan itu tentunya harus ada. Oleh karena itu maka untuk menegakkan kewajiban ini maka diharapkan sistem pengawasan internal di instansi pemerintah untuk setiap tahun melakukan penilaian, ya, melakukan evaluasi seberapa jauh pegawai-pegawai yang memang memiliki kewajiban itu telah melaksanakan kewajibannya dengan tertib, dengan baik, ya, dan juga tidak hanya sekedar meneliti secara format laporan tersebut, tapi juga apakah isinya itu, apa yang dilaporkan itu kira-kira layak atau tidak. Kalau ada dugaan-dugaan atau penilaian yang potensial ketidaklayakan, maka segera untuk dilakukan klarifikasi, gitu. Dan demikian juga kepada ASN, karena ini adalah menjadi kewajiban sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundangan, maka kewajiban ini harus dilakukan secara konsisten
Ya, karena ini konsekuensi kita sebagai ASN itu harus mentaati segala peraturan yang berlaku bagi ASN ini. Jadi harus dilakukan secara konsisten, penuh Baik. rasa tanggung jawab, dan disiplin. Demikian juga dari sistem pengawasan internal juga harus secara terus-menerus melakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi terhadap laporan-laporan ini, khususnya yang terkait dengan pelaporan harta kekayaan. Baik, lapor LHKPN wajib dan pengawasan ini Iya, akan iya. ditingkatkan ya. Terima kasih Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN Tasdik Kinanto sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Terima Pak Tasdik. kasih.